Martial Peak 3161. Sarang terbengkalai, salah satu dari dua tempat paling terkenal di wilayah bintang Hangluo, bahaya duniawi dan kejahatan manusia, sama-sama terkenal sebagai Galaxy Ridge. Kedua tempat ini hampir mengumpulkan lebih dari 90% geng perompak galaksi Starfield. Para pembudidaya yang telah diasingkan dan ditinggalkan di sini semuanya kejam dan kejam. Selama ribuan tahun, tiga kekuatan besar Starfield terus-menerus berselisih satu sama lain dan bahkan bergabung untuk menghancurkan mereka. Tetapi apakah itu Abandoned Lair atau Galaxy Ridge, keduanya mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selain itu, mereka dilindungi oleh formasi roh alami dan tidak dapat dengan mudah dijatuhkan, jadi mereka tidak hanya gagal untuk berhasil menyerang mereka, tetapi mereka juga menderita kerugian besar dan dengan demikian dibiarkan tidak tenang. The Abandoned Lair sebenarnya bukan sarang, melainkan wilayah yang sangat kacau dengan medan gaya yang kacau, asteroid yang ganas, dan badai luar angkasa. Itu adalah penghalang paling alami ke tempat ini, dan jika seseorang tidak terbiasa dengan jalan masuk dan keluarnya, bahkan Origin King Realm urutan ketiga akan berada dalam bahaya kematian. Di tengah wilayah yang kacau ini, ada banyak asteroid besar yang rusak, yang masing-masing sulit diukur ukurannya, dan banyak geng bajak laut yang telah meninggalkan sarang mereka telah menanamkan akar mereka di asteroid ini, berlipat ganda dan tumbuh selama bertahun-tahun. Kelompok bajak laut bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran adalah dasar dari sarang yang ditinggalkan ini. Di antara kelompok bajak laut galaksi ini, yang terkuat dan terbesar disebut bajak laut ruang jahat darah, dan pemimpin mereka, Jiang Xuesong, adalah alam Origin King urutan ketiga. Kekuatan seperti itu dianggap sebagai puncak dari seluruh wilayah bintang, dan hanya sedikit di dunia ini yang bisa menandinginya. Jiang Xuesong telah berkultivasi selama 1500 tahun, dan dikabarkan bahwa asal-usulnya agak terkait dengan Serikat Pedang, salah satu dari tiga fraksi besar wilayah bintang. Ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius muda dari Sword Union yang telah menaruh harapan tinggi pada para petinggi Sword Union dan telah diasuh. Namun, tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi pada akhirnya, setelah membunuh tuan dan saudara laki-lakinya, dia melarikan diri dari Sword Union dan melarikan diri ke Abandoned Lair. Beberapa ratus tahun kemudian, geng bajak laut bintang yang berdarah telah muncul. Rambut Jiang Xuesong memutih dan dia sudah melewati masa jayanya. Untuk Master Realm Origin King urutan ketiga, ini sangat langka. Meski sudah tua, sosoknya lurus seperti pedang, seolah-olah pendidikan yang diterimanya saat masih muda di Sword Union masih mempengaruhi dirinya. Duduk di sana, dia seperti pedang yang terhunus, ujungnya yang tajam benar-benar tertahan. Di seberang meja, seorang lelaki tua dengan lembut menyesap secangkir teh, seluruh tubuhnya memancarkan ki darah yang sangat tidak nyaman. Meskipun dia juga sudah tua, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ki darah orang ini bahkan lebih kuat daripada milik seorang pemuda, dan ki darah ini bukanlah ki darah biasa, malah memberikan perasaan yang menakutkan. Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu menemukan sesuatu? Di sarang terbengkalai ini, Jiang Xuesong adalah penguasa, dan tidak ada yang pernah bisa berbicara dengannya dengan istilah yang sama, apalagi mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun itu hanya sebuah pertanyaan, ada sedikit rasa bangga dari atasan ke bawahan. Kultivasi lelaki tua itu juga berada di urutan ketiga Origin King Realm, tidak lebih lemah dari Jiang Xuesong, dan pakaian yang dia kenakan menunjukkan latar belakangnya. Wilayah bintang desolate hebat, Sekte Dunia Bawah. Orang tua itu tidak lain adalah wakil master sekte dari Sekte Dunia Bawah. Jiang Xuesong masih tidak tahu namanya, hanya saja dia menyebut dirinya Elang Tua. Sekte ini memiliki begitu banyak wakil master sekte. Master pedang terbunuh, hati pedangnya tegas, dan dia lebih suka patah daripada membungkuk, belum lagi master pedang yang tak tertandingi seperti Jiang Xuesong. Jika ada orang lain yang berani menunjukkan sedikit rasa tidak hormat kepadanya, dia akan menebas dengan pedangnya dan membiarkan dia merasakan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Elang Tua ini. Terlebih lagi, meskipun dia tidak menyukai sikap angkuh Elang Tua, dia tidak ingin menjadi musuh dengan Sekte Dunia Bawah. Selama 10 tahun terakhir, dia telah menyaksikan kekuatan Sekte Dunia Bawah, dan jika mereka benar-benar bertarung, sarang terbengkalai ini tidak akan mampu menahan serangan Sekte Dunia Bawah. Mendengar ini, dia berkata dengan suara rendah, tidak ada informasi yang berguna. Orang-orang di wilayah bintang kamu telah mati terlalu cepat, jadi tidak ada informasi berguna tentang mereka. Elang Tua berkata, tidak mungkin tidak ada petunjuk, kan? Selama beberapa bulan terakhir, Great Desolate Starfield telah menderita banyak korban. Lebih dari setengah hasil dari 10 tahun invasi telah dihancurkan, dan banyak bintang telah kehilangan kontak satu sama lain. Monster Emperor Star, Shadowed Star, Moonwater Star, Green Hill Star. Dia tidak peduli dengan kehidupan para pembudidaya dari kekuatan lain, dia hanya peduli dengan situasi para murid dari Sekte Dunia Bawah. Yang paling mengejutkannya adalah dia kehilangan kontak dengan benua Tongsuan.
Harus diketahui bahwa ada wakil sekte master yang berjaga di sana, dan kultivasinya setara dengan miliknya. Selain itu, ada juga 4 tahap Origin King urutan ketiga yang membantunya. Dengan barisan seperti itu, bagaimana mungkin wilayah bintang Hang Luo menolak, apalagi menghancurkan mereka? Mungkin ada semacam kecelakaan di sana, menyebabkan komunikasi terputus. Namun, ketika dugaan ini muncul, Lang Tua tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya, jadi dia meminta Jiang Suesong untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pada akhirnya, dia menerima jawaban seperti itu, membuatnya sangat tidak senang. Memang, tidak ada petunjuk. Jika Lang Tua tidak mempercayai saya, kamu dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki, jawab Jiang Suesong dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Tidak seperti kepatuhan Galaxy Ridge ke Great Desolate Starfield, jalan yang dia pilih adalah bekerja sama. Bekerja sama dengan Great Desolate Starfield, menghancurkan SWOT Union, dan membalas dendam atas pertumpahan darah di masa lalu, hasil kerja sama ini cukup baik. Serikat Pedang memang telah dihancurkan, dan beberapa bintang budidaya yang mereka miliki telah jatuh ke tangan para pembudidaya dari wilayah bintang sunyi besar. Serikat Pedang telah runtuh, dan hanya Tuan Muda Serikat yang berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di benua Tongsuan. Namun, benua Tongsuan juga dalam situasi genting. Begitu rencana Sekte Dunia Bawah berhasil, Master Serikat Muda Serikat Pedang tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan pasti akan mati. Meskipun dia telah membalas dendam selama 1000 tahun, Jiang Suesong tidak merasakan banyak kegembiraan, karena dia telah meremehkan kekuatan Sekte Dunia Bawah. Meskipun dia masih menjadi pemimpin terkuat dari Abandoned Lair, seluruh Abandoned Lair pada dasarnya berada di bawah kendali Sekte Utnerworld, jadi dia tidak lagi layak menyandang gelarnya. Jika Sekte Dunia Bawah benar-benar memutuskan untuk berurusan dengannya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Membuat kesepakatan dengan harimau untuk kulitnya adalah alasan tindakannya hari ini. Namun, tidak ada gunanya berurusan dengan penggarap pedang besar yang pantang menyerah. Itu hanya akan meningkatkan gesekan internal, itulah sebabnya Sekte Dunia Bawah bersedia bertahan, tetapi kerja sama ini tidak mungkin lagi. Jika kelinci mati, anjing itu akan dibakar, jika burung mati, busur ditarik keluar. Jiang Suesong sudah lama kehilangan kemampuan untuk bekerja sama. Meskipun dia tidak menjadi antek mereka, setelah wilayah bintang Hang Luo benar-benar jatuh, orang pertama yang akan berurusan dengan Sekte Dunia Bawah adalah dia. Lang Tua tersenyum sedikit, dan dengan aura jahatnya, senyum ini memberikan perasaan menyeramkan. Tuan tua ini dapat mempercayai kata-kata kepala, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, hal-hal menjadi sangat aneh. Ketua adalah penduduk asli, jadi jelas siapa di dunia ini yang memiliki cara luar biasa. Jiang Suesong mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, apakah Lang Tua berpikir bahwa mereka yang kehilangan kontak dengannya semuanya mati? Lang Tua menghela nafas, Tuan tua ini tidak mau berpikir begitu, tapi aku khawatir aku tidak salah. Jika hanya 1 atau 2 tempat yang kehilangan kontak satu sama lain, itu bisa dijelaskan sebagai kecelakaan, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ada terlalu banyak tempat yang kehilangan kontak, begitu banyak bahkan Lang Tua terkejut. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa pasti ada master tersembunyi dari wilayah bintang Hang Luo yang telah keluar dari pengasingan dan saat ini sedang berburu untuk wilayah bintang Desolate Besar dan Sekte Dunia Bawah. Jiang Suesong sedikit terkejut, bahkan Lang Tua telah mengatakannya, jadi itu mungkin benar. Setelah merenung sejenak, dia berkata, di masa lalu, ada seorang lelaki tua di wilayah bintang yang dikenal sebagai orang nomor 1 di wilayah bintang. Kekuatannya tidak terduga. Wei Hao, Wu Dao. Siapa di Starfield yang tidak tahu nama besar Wu Dao? Ketika Jiang Suesong masih muda, Wu Dao sudah menjadi Origin King Realm urutan ketiga, jadi setelah bertahun-tahun, kultivasi Wu Dao mungkin menjadi lebih mendalam. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, itu akan masuk akal. Tapi seharusnya bukan dia, Jiang Suesong perlahan menggelengkan kepalanya. Mengapa engkau berkata begitu? Tanya Lang Tua. Karena dia meninggalkan Starfield ini beberapa lusin tahun yang lalu dan pergi ke dunia yang bahkan lebih misterius. Batas bintang. Mata Lang Tua berkilat, menunjukkan ekspresi kerinduan, tetapi dengan cepat padam. Batas bintang. Jiang Suesong menatap Old Eagle dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini, dan itu cukup menyegarkan. Lanjutkan, Old Ying tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Wilayah bintang Hang Luo tidak tahu tentang keberadaan batas bintang, tetapi wilayah bintang Desolate Besar tahu. Ini karena Patriark Sekte Dunia Bawah telah pergi ke batas bintang dan mendirikan sektenya sendiri di sana. Dia telah menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk mengeluarkan dekrit dan bahkan menganugerahkan beberapa harta. Sebagai wakil Master Sekte Dunia Bawah, dia secara alami akrab dengan batas bintang. Master Sekte sebelumnya Yin Le Seng telah pergi ke batas bintang. Batas bintang adalah tempat yang dirindukan semua pembudidaya. Bahkan ada hukum dunia yang lebih sempurna dan jalan seni bela diri yang lebih tinggi.
Jika bukan karena dia sudah tua, dia juga ingin mengunjungi batas bintang. Jiang Xuesong berkata, karena itu tidak mungkin Wu Dao, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Mengatakan demikian, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu, itu juga tidak mungkin baginya. Wei Hao, seorang junior bernama Yang Kai. Karena itu junior, mengapa membawanya? Kata elang tua dengan sedih. Jiang Xuesong berkata, meskipun saya tidak mengenal Yang Kai secara pribadi, anak ini bukanlah junior biasa. Alasan mengapa Wu Dao bisa pergi ke batas bintang itu semua berkat dia. Yang Kai yang membawa Wu Dao bersamanya dan yang lainnya dan meninggalkan wilayah bintang. Saat itu, wilayah bintang tersebar luas bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun, bocah ini akan menjadi orang nomor 1 di wilayah bintang dan menggantikan posisi Wu Dao, tetapi saya tidak berharap dia pergi begitu cepat. Jiang Xuesong menghela nafas, tidak bisa bertarung dengannya adalah penyesalanku. Jika kamu memiliki keinginan seperti itu, apa salahnya tuan muda ini memenuhinya? Suara seorang pria terdengar dari jauh, dan ketika dia mendengar kata pertama, dia tampak berada beberapa puluh kilometer jauhnya. Ketika kata terakhir jatuh, sosok agung muncul di depan aula. Cahaya redup dari Abandoned Lair menyinari punggungnya, membentuk bayangan panjang yang sepertinya menutupi seluruh aula. Wajahnya juga dikaburkan oleh bayangan, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hanya matanya yang bersinar terang. Jiang Xuesong dan Old Eagle keduanya menahan napas pada saat yang sama. Pendatang baru itu tidak memancarkan aura apapun, tapi itu membuat rambut mereka berdiri.